kentang, tapi kalau kita balik lagi lah ke topik kita yang kita bahas pada malam hari ini. Tadi Anda mendengarkan penjelasan bahwa ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan, hanya persoalan manajemen stok dan lain sebagainya. Tadi aja untuk contoh kasus kentang yang ada di Dieng aja penjelasannya seperti itu. Apakah teman-teman mahasiswa tetap masih berpegang pada pendirian bahwa saya rasa import itu persoalannya, apalagi tadi ada pernyataan ya dari Universitas Padjadjaran Bandung, untuk mendapatkan import itu katakanlah mudah begitu, tapi untuk menghentikannya tidak mudah. Dan persoalannya ini bukan persoalan izin atau tidak, tetapi persoalan kapan dibutuhkan. Kelihatannya semua dunia akademik memberikan perhatian, dukungan terhadap kondisi pertanian dan pangan dalam negeri, dan menempatkan import itu kepada hal yang tidak urgent gitu. Apakah pandangan saya ini benar ataukah Anda masih punya pandangan yang lain? Silakan, masing-masing satu-satu. Silakan, Siska dulu. Oke, tentunya saya setuju sekali dengan pandangan tadi bahwa sebenarnya permasalahan impor nggak hanya sekedar permasalahan pangan saja, tapi ada permasalahan politik ada permasalahan ekonomi, dan ada permasalahan sosial. Apalagi kalau saya lebih melihat dari pendekatan. Tapi soal kedaulatan Anda setuju ya? Iya, saya setuju sekali bahwa sebenarnya petani Indonesia tuh butuh kedaulatan, butuh keadilan, dan dia butuh untuk sustainability atau senantiasa keberlanjutan, dan itu dapat terjalin apabila kita menguatkan banyak hal, nggak hanya dari sisi teknologi saja, nggak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi kemudian kita perlu menyoroti juga permasalahan kelembagaan, kita perlu menyoroti juga bagaimana hak-hak petani tersebut dipenuhi gitu. Bagaimana bergaining position petani dalam perdagangan kita, karena selama ini di Indonesia petani hanya kaum yang termarginalkan, dan untuk harga pun mereka sangat kesulitan sekali untuk menentukan harga, dipermainkan oleh dengan adanya sistem ini. Siska, ngomong-ngomong, tahu nggak kalau tadi sebelum dijelaskan oleh Pak Mahmudin bahwa sebetulnya sebuah kondisi import itu terjadi bukan hanya karena Kementerian Pertanian. Ya, artinya gini loh, kalau kita secara umum aja melihat bahwa ini kan ada import produk pertanian, pasti tuh otak kita mengarahkan ini kerjaannya Kementerian Pertanian. Tapi tadi soal importasi sudah dijelaskan oleh Pak Mahmudin. Ada di situ mitranya Kementerian Pertanian, yaitu Kementerian Perdagangan. Nah, Anda melihatnya konteks dua kementerian sangat berperan. Tadi saya katakan juga, Pak, tapi Kementerian Perdagangan nggak bisa juga main sendiri kalau nggak ada rekomendasi Kementerian Pertanian kan. Artinya sebetulnya backbone kita Kementerian Pertanian kan. Ada Anda komentar tentang itu? Jadi di sini perlu ada integrasi antara keduanya, dari Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Hanya saja entah kenapa walaupun sudah diintegrasikan, ternyata masih banyak overlapping atau tumpang tindih antara keduanya, antara mungkin kebijakan yang satu dan kebijakan lainnya, undang-undang satu dan undang-undang lainnya. Dan untuk kaitannya impor dan ekspor ini, kan ini berkaitan dengan dua negara atau mungkin lebih dari satu negara. Dan mungkin perlu dikaji lebih lanjut lagi tentang itu. Ya, saya udah nggak ikutan karena itu daerahnya makin menuju ke daerah politik. Apakah karena itu juga menterinya kemarin ditukar-tukar ya? Oke. Atau yang disebut dengan reshuffle. Silakan Anda berdua komentarnya terhadap pandangan bapak-bapak kita di sebelah kanan. Baik, sebelumnya tadi saya menarik gitu ya, menanggapi terkait dengan kalau kerannya dibuka gitu ya. Agak susah di stop. Agak sulit di stop. Memang Anda betul gitu. Masuk akal nggak itu? Iya. Memang kalau secara analoginya gitu ya, analoginya kalau kita melihat bahwa logikanya itu barriernya dibuka gitu ya, peluangnya semakin dibuka, nggak ada barrier lagi kan, itu sangat masuk dari mana, apalagi kita kan punya kebijakan CAFTA gitu, kemudian banyak kebijakan kesepakatan lainnya gitu ya dengan antar negara, dan inilah yang menjadi sebuah momentum yang harusnya justru diperlukan sinergisasi balik lagi antara semua pihak, karena masalahnya bukan masalah petani saja atau masalahnya masalah masyarakat atau IPB saja ya, karena IPB pun yang saya tahu sekarang kita memegang 3 instrumen yang menarik gitu ya, 3 instrumen yang patut kita usung gitu. Yang pertama adalah dari sisi kedaulatan, artinya turunannya kedaulatan pangan, kemudian juga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah kemandirian, artinya kemandirian dari petani tersebut, kemandirian dari seluruh stakeholder yang terkait gitu ya, untuk kemudian menunjang pertanian ini menuju ke arah yang era pertanian yang lebih baik ya. Yang terakhir adalah sustainability, keberlanjutan dari produk pertanian tersebut. Ini yang menarik karena ternyata kalau kita melihat bahwa dari tahun ke tahun
banyak sekali orang yang kemudian memanfaatkan produk pertanian ini justru mengeksploitasinya besar-besaran. Contohnya? Contohnya kita bisa lihatlah di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur gitu ya, banyak sekali petani-petani yang dieksplorasi produk-produk pertanian tanpa memperdulikan aspek dari keberlanjutannya gitu. Padahal keberlanjutan dari sebuah usaha itu profitnya pun terkait dengan keberlanjutan dari produk pertanian itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita ke Unang dulu sekarang. Ya Unang, apa yang menarik tadi sudah ditanggapi? Ya, saya mengkritisi dari Pak Mahfudin ya masalah Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, terus ya kemarin masalah garam. Kalau memang itu ada koordinasi, kenapa pas masalah garam itu saling lempar? Menteri Perdagangan, oh kita butuh impor, tapi Menteri Perikanan yang lama harusnya kita memberdayakan petani lokal loh. Nah ini di mana sinergitasnya? Saya rasa sinergitas antar menteri itu bukan hanya antar perdagangan, pertanian, perikanan, semuanya hampir saling lempar tanggung jawab kalau ada masalah ya. Apalagi mungkin Bapak Rosi di DPR pastilah sering mengkritisi para kinerja kabinetnya gitu kan. Nah ini harus ada sinergitas yang... Berarti Anda tahu juga ada menteri yang nggak ngomongan ya? Iya. Ketawa lagi. Seperti itu ya. Masalah impor ini kita sering kecolongan karena saya melihat Kementerian Perdagangan, apakah yang lama atau yang baru, itu selalu berpikir global. Tapi tidak memperhatikan sektor domestik gitu. Perdagangan domestiknya dibiarkan begitu saja. Kalau istilahnya kita itu selalu bertanding antara semut sama gajah gitu ya. Indonesia yang masih kecil disuruh bertanding dengan Cina. Kalah lah kita. Dari segi jumlah penduduk aja kita kan hanya 1/5 ya daripada Cina. Apalagi masalah teknologi, sumber daya manusia, mereka sudah lebih efisiensi gitu kan, itu lebih tinggi lagi. Nah ini masalah impor ini juga masalah kesejahteraan petani. Bagaimana pangan kita bisa swasembada, apalagi berdaulat, kalau impor terus. Karena impor itu sedikit demi sedikit mematikan petani kita. Sudah petani kita usianya rata-rata di atas 50 tahun, sebentar lagi mungkin kontraknya dengan Tuhan habis. Kemudian para pemuda jarang yang mau terjun langsung ke pertanian gitu kan. Anak-anak IPB perginya ke bank, ya kan? Iya, itu. Ya, itu apalagi itu. Makanya saya kemarin ada teman-teman IPB kumpul, saya berkata di sana, di kaki Gunung Salak, di daerah pertanian ubi, tolonglah alumni IPB minimal 10% saja ada yang terjun di dunia budidaya gitu kan. Karena ini masalah masa depan bangsa. Ya, itu. Baik. Makanya kita banyak kecolongan masalah impor, Pak. Kemarin menurut petani cabai saja, biasanya pas lebaran itu harga naik. Bukan lebaran kurban ya, tapi lebaran Idul Fitri. Tapi kok sekarang turun? Saya juga survei di pasar kok harga turun. Ternyata ada cabai dari Cina. Baik. This problem kan, ketika petani mengharapkan cabai harganya mulus ketika Idul Fitri, ternyata diserang. Harga hanya mencapai 5.000, padahal HPP-nya cabai itu 4.000. Harganya kalau 5.000 cuma untung 1.000. Kemudian dengan resiko-resiko alam dan sebagainya, apakah untung gitu kan? Mungkin impas aja susah gitu kan. Baik, kita berikan itu perlu waktu yang tepat. Apresiasi dulu ya untuk Unang. Kita tahan dulu. Saya rasa makin hangat ini dialognya. Karena Unang tadi sudah katakan teman-teman dari IPB minimal 10% lah. Anda jangan pergi ke Jalan Jenderal Sudirman dan Tamrin di Jakarta. Jangan masuk ke perbankan. Sekolah capek-capek pertanian, kok jadi bankir sih? Mendingan jadi petani dong. Tepuk tangan dulu ya. Jadi itu juga masukan gitu loh. Kalau Fakultas Pertanian ya Pak Mahfudin mestinya juga harus balik lagi ke teman-teman petani. Tapi itu mungkin soal kompleks ataupun persoalan yang cukup besar di bangsa kita untuk menghadapi apa yang disebut dengan masalah-masalah di sektor pertanian. Kita istirahat dulu. Apakah ini merupakan sebuah mimpi ataupun hayalan supaya suatu saat Indonesia tuh nggak harus import lagi? Ionian Ben yang menjawab, hayalanku. Terima kasih, Jonas.